Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Mister In Between part kelima, di mana kita akan melihat bagaimana kelanjutan hidup Ray sebagai seorang pembunuh bayaran setelah dirinya ditinggalkan oleh wanita pujaan hatinya. Sebelum kita mulai videonya, gak ada salahnya kalian pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari Mister Film. Ingat, ini adalah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Setelah hubungan asmaranya dengan Ellie kandas, Ray diselimuti oleh perasaan marah. Semua barang-barang kepunyaan Ellie di rumahnya dikumpulkan oleh Ray dan kemudian dibuangnya ke tong sampah. Ray juga menghapus semua foto dia dan Ellie yang tersimpan di dalam handphonenya. Kesepian pun kini kembali mewarnai malam-malamnya. Hanya Buff anjingnya yang selalu setia menemaninya. Kadang dia bahkan kesulitan untuk tidur. Hatinya terluka. Sementara pikirannya masih juga tertuju kepada Ellie, wanita pujaan hatinya itu. Berjalan seorang diri di tengah gelap malam buta menjadi satu-satunya pelarian ketika raganya tidak kuat lagi diusik oleh rasa sepi. Patah hati memang lebih ngilu daripada sakit gigi. Sakit kepala, Paramex obatnya. Sakit kepala, Paramex. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Ray dibangunkan oleh bunyi handphonenya. Ternyata yang menelponnya adalah Vinny, yang merasa rindu sama si Ray, karena sudah lama mereka berdua tidak nongki dan minum-minum bersama. Ray kemudian mengajak Vinny untuk bertemu di akhir pekan. Namun Vinny berkata kepada Ray bahwa akhir pekan ini dia tidak punya waktu senggang. Dia harus pergi mengunjungi orang tuanya di Dorigo, kampung halamannya. Mereka berdua kemudian berjanji untuk bertemu pada malam minggu berikutnya. Di saat itulah Ray menyadari bahwa dia masih mempunyai misi. Misinya untuk membunuh Vinny. Kini dia telah mengetahui lokasi di mana Vinny berada pada akhir pekan. Ray berencana untuk mengeksekusi Vinny di sana. Pada siang hari itu, Freddy dan Ray mendapatkan sebuah job dari temannya Freddy, Simon namanya, untuk menghabisi seorang wanita. Simon mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ray. Namun Ray tampak tidak respek sama sekali terhadapnya. Simon kemudian berusaha untuk menjelaskan kepada Ray bahwa dia telah diperas oleh seorang wanita. Dia menghamili seorang wanita dan kini wanita itu meminta uang sejumlah $2 juta kepadanya. Yang kalau dirupiahkan ya sekitar 29 miliar. Meskipun Ray tidak mau menerima pekerjaan seperti itu, namun dia berjanji untuk mempertimbangkannya. Setelah Ray menemui wanita itu, ternyata diketahui bahwa wanita tersebut hanya meminta uang sejumlah $1.000 per bulan, hingga anak di dalam kandungannya berusia 18 tahun. Well, they said you're trying to blackmail him. What? I don't know. I mean, I don't. Easy. Look, I asked him for $1,000 till she turns 18. 1.000 kali 12 sama dengan 12.000 dikali 18 sama dengan $216.000, sekitar 3,2 miliar. $2 juta dari mana, Mon? Bijimu. Ketika Simon pulang ke rumahnya, dia pun terkejut. Nice house, man. Mendapati sesosok makhluk botak yang sedang nongki di tamannya. Ray kemudian berkata kepada Simon bahwa dia sebaiknya bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Simon harus membayar uang sejumlah $250.000 karena telah menghamili perempuan itu. Sambil tersenyum, Ray mengancam Simon bahwa uang itu harus siap dalam waktu 48 jam.
You really want to find? Dalam perjalanannya pulang ke rumah, si Ray singgah di sebuah supermarket. Tiba-tiba saja, dirinya terdiam dan membatu. Dia melihat Ellie yang sedang tersenyum memandanginya. Setelah terdiam selama beberapa saat, Ray kemudian memutuskan untuk berjalan menghampirinya. Namun, hanya terlihat sebuah keranjang belanjaan beserta semua isinya. Ellie telah pergi dari supermarket. Dalam perjalanannya pulang, Ray membawa mobilnya hingga sampai di sebuah taman. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kapak dari bagasi mobilnya. Di tengah gemuruh petir yang menyambar, Ray berjalan mendekati sebuah pohon. Di sana terlihat sebuah bentuk hati yang diukir oleh Ellie. Indah, selayaknya abadi andai saja asmara ini tidak pernah usai. Ray mengayunkan kapaknya, berulang kali hingga hati tersebut terpotong, hancur dan tidak berbentuk lagi. Sama seperti perasaannya yang telah remuk, hancur menjadi berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, Bruce meminta kepada si Ray supaya mengantarkannya ke panti jompo. Dia ingin menjenguk ayah mereka. Bruce masuk seorang diri dan lalu berbincang-bincang dengan ayahnya, yang sudah tinggal selama 16 tahun lamanya di panti jompo tersebut. Where are you living? Mereka pun bertukar cerita. Sesekali ayahnya bertanya tentang bagaimana kabar si Ray, yang sudah belasan tahun lamanya tidak mau berbicara dengannya. Ray tampak hanya duduk di dalam mobil sambil nonton YouTube. Namun, tiba-tiba ayahnya menghampirinya. Bruce terjebak di sofa dan tidak bisa berdiri sama sekali. Semakin hari penyakit saraf motoriknya kini semakin parah. Sementara itu, Ray tampak sedikit kesal karena dia tidak mau berurusan dengan ayahnya. Malam minggu pun tiba. Ray mengajak Gary berbelanja peralatan yang mereka butuhkan untuk melakukan pengintaian. Pada malam hari itu, Ray berencana untuk menghabisi Vinny. Dia sendiri yang akan menarik pelatuknya, sementara Gary hanya membantunya untuk mengawasi keadaan sekitar. Ray pun tampak bersiap-siap, sembari mengenakan pakaian kamuflase. Mengendap perlahan di balik dedaunan, Ray menyiapkan tempat persembunyiannya. Sepanjang malam itu, Ray mengintai rumah orang tua Vinny dari balik teropong snipernya. Namun Vinny tidak kunjung kelihatan sama sekali. Hingga pada pagi harinya, terlihat sebuah mobil hitam meluncur mendekati kediaman orang tua Vinny. Di saat itulah terlihat Vinny keluar dari dalam mobil. Ray pun segera memindahkan jarinya ke pelatuk. Namun sayang sekali, dia tidak bisa mendapatkan sebuah bidikan yang bersih. Berkali-kali kedua orang tuanya ikut masuk ke dalam bidikan tembak. Bukan hanya itu, Ray bahkan sempat terkejut karena melihat Dev sedang mengawal Vinny. Apa yang kau baut di situ, Dev? Sepanjang hari hingga malam pun tiba, Ray menunggu Vinny untuk menongolkan kepalanya. Namun sayang sekali, Anda belum beruntung. Pada keesokan harinya,
pagi-pagi sekali. Tiba-tiba saja Vinny keluar dari dalam rumahnya. Dia membawa anjingnya berjalan-jalan dan bergerak menuju ke arah hutan. Ray merangkak pelan dan mengendap-ngendap dari balik dedaunan. Namun tiba-tiba dalam seketika Ray menyadari bahwa ternyata dirinya sudah ketahuan. Ya, bopong deh. Dev berhamburan keluar dari rumah sembari berteriak untuk memperingatkan Vinny. Sementara Ray sempat melesatkan beberapa buah peluru, namun tidak ada satupun yang mengenai Vinny. Hey, I'm on my way. Dihujani peluru, Ray pun segera membatalkan misinya. Dia dan Gary bertemu di lokasi titik jemput. Dan mereka berdua pun segera buruan capcus. Setelah membuang mobil yang mereka gunakan, Ray dan Gary kemudian kabur dengan menggunakan sebuah sedan. Beberapa hari kemudian, Ray dipanggil oleh Freddy ke rumah judi. Salah satu teman Ray yang bekerja kepada Freddy sebagai security membuat masalah karena memukuli salah seorang tamu hingga masuk rumah sakit. Karena Ray adalah seorang kepala security, maka itu adalah tanggung jawabnya si Ray. Freddy kemudian menyuruh Ray untuk memecat temannya itu. Ray lalu mendatangi Dirk di apartemennya. Terlepas dari insiden yang terjadi, Ray dapat mengerti bahwa Dirk hanya melakukan tugasnya sebagai seorang security. Namun, bagaimanapun juga Freddy tetap memecatnya. Ketika Ray memberikan kepada Dirk sejumlah uang dari saku pribadinya atas dasar rasa simpati, Dirk berkata bahwa dia tidak dapat menerima uang pemberian Ray itu. Namun, Ray hanya berlalu pergi dan tidak mau menjawabnya. Pada malam harinya, terlihat Vinny sedang membeli rokok. Ketika ia keluar dari toko dan sedang berbincang-bincang dengan Kev, tiba-tiba saja dia melihat si Ray hendak masuk ke dalam sebuah mobil. Tanpa merasa curiga, Vinny pun segera berjalan mendekatinya. Namun, tiba-tiba Vinny berteriak sekeras-kerasnya memanggil Kev. Namun ternyata Vinny telah dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Mobil pun segera meluncur meninggalkan lokasi pencidukan. Meskipun Vinny sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh si Ray kepadanya, namun dia dapat mengerti bahwa si Ray adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Sesiapapun yang memiliki uang dapat menyuruh Ray untuk menghabisi dirinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dan si Ray adalah sepasang kawan lama. Tidak ada masalah pribadi di antara mereka berdua. Ini hanyalah sebuah pekerjaan. Ray membawa Vinny hingga sampai di sebuah tepian sungai, di mana terlihat pemandangan kota bermandikan dengan cahaya lampu yang berwarna-warni. Sungguh sebuah tempat yang indah untuk mati. Vinny
memalingkan wajahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. I'll see you in your dreams. Dan kemudian pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ray dibangunkan oleh Freddy yang berkali-kali menelponnya. Ray pun mendatangi Freddy ke rumahnya. Ternyata tadi malam telah terjadi sebuah insiden. Rumah judi Freddy dirampok oleh seorang pria bertopeng. Did you get a look at him? How much did he get? Ketika Ray mengamati rekaman CCTV, Did he get? dalam seketika itu juga dia langsung mengetahui bahwa pelakunya tidak lain adalah Dirk. want him gone. Freddy pun tampak sangat emosi dan kehilangan kesabarannya. Oh, find somebody who will. Dia memerintahkan kepada Ray supaya menghabisi Dirk. Namun Ray segera menjawab Freddy bahwa dia tidak mau melakukannya. Freddy pun mengancam bahwa dia dapat membayar orang lain untuk membunuh Dirk apabila Ray tidak mau menuruti perintahnya. Dirk terbangun di kamarnya dan mendapati Ray yang sedang duduk santuy sambil membaca majalah. Mereka berdua kemudian berangkat menuju ke sebuah daerah perbukitan. Berjalan menyusuri jalan setapak, hingga sampailah di tepian tebing bebatuan. Ketika Ray sedang menatap laut yang terhampar luas, Dirk menyuruhnya untuk berterus terang. Dengan berat hati, Ray memohon kepada Dirk supaya pergi meninggalkan kota. Perampokan yang terjadi semalam telah membuat Freddy kehilangan akal sehatnya. Tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Ray, Dirk pun telah mengerti bahwa perbuatannya itu telah menempatkan si Ray pada sebuah posisi yang sangat sulit. Anywhere you want to go, get up. You know, get you on your feet. Meskipun pada awalnya Dirk sempat ngotot dan tidak mau lari dari masalah, namun Ray berulang kali memohon kepadanya supaya memilih sebuah kota. Ray berjanji bahwa dia akan membantu Dirk sampai dia bisa kembali hidup mandiri. Melihat ketulusan hati sahabat seperjuangannya itu, Dirk pun akhirnya mengiyakan permintaan Ray. Dia meminta maaf kepada Ray atas segala kekacauan yang telah dia timbulkan. Namun dengan santuy Ray berkata, "Sudahlah, hal seperti itu tidak masalah baginya." Dirk kemudian berkata bahwa dia harus pergi. Bagaikan tersambar oleh petir, Ray berusaha untuk menggapai sahabatnya itu. Namun, terlambat sudah. Dirk memilih untuk mengakhiri hidupnya, supaya sahabatnya itu tidak dipersalahkan, karena telah berusaha untuk membantunya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode ke-9 di video selanjutnya.